Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kira-kira hal apa saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai contoh permasalahan dari konsep sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian ciri-ciri serta komponen dari sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk dapat lebih memahami ketiga materi tersebut, kita awali dengan sebuah contoh kasus permasalahan mengenai kecepatan melakukan sebuah pekerjaan berikut ini. Pak Agus memiliki sebuah usaha dalam pembuatan anyaman batu nasi. Gambarnya bisa kita lihat seperti gambar di samping. Pada suatu hari, Pak Agus menerima pesanan dari Bu Andini untuk membuat 5 anyaman batu nasi. Dalam usahanya tersebut, Pak Agus memiliki 2 karyawan yang selalu membantunya dalam menyelesaikan setiap pesanan. Mereka adalah Haris dan Putri. Jika Pak Agus bekerja bersama Putri, pekerjaan tersebut dapat mereka selesaikan dalam waktu 7 hari. Jika Pak Agus bekerja bersama Haris, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 6 hari. Jika Putri dan Haris bekerja bersama-sama, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari. Pertanyaan dari permasalahan ini adalah, susunlah konsep sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan tersebut dan tentukan berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus melakukan langkah-langkah yang sistematis. Kita mulai dari menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Terdapat 3 hal yang diketahui dari permasalahan tersebut. Yang pertama, jika Pak Agus bekerja bersama Putri, pekerjaan tersebut dapat mereka selesaikan dalam waktu 7 hari. Yang kedua, jika Pak Agus bekerja bersama Haris, pekerjaan tersebut dapat mereka selesaikan dalam waktu 6 hari. Jika Putri dan Haris bekerja bersama-sama, maka mereka dapat menyelesaikan dalam waktu 8 hari. Dan yang ditanyakan adalah konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel, serta tentukan berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Berikutnya, kita misalkan waktu yang dibutuhkan masing-masing karyawan adalah sebagai berikut. Pak Agus sebagai variabel X, Putri sebagai variabel Y, dan Haris sebagai variabel Z. Perhatikan pernyataan yang pertama. Pak Agus bekerja bersama dengan Putri, pekerjaan tersebut dapat mereka selesaikan dalam waktu 7 hari. Nah, banyaknya pekerja dengan lamanya menyelesaikan pekerjaan itu berbanding terbalik. Kenapa? Karena semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Maka berdasarkan pernyataan yang pertama, persamaan yang kita peroleh bukan berbentuk X tambah Y sama dengan 7, melainkan karena berbanding terbalik, maka persamaan yang kita peroleh adalah 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 7. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Pak Agus bekerja bersama dengan Haris, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 6 hari. Maka persamaan yang dapat kita buat adalah 1 per Y ditambah dengan 1 per Z sama dengan 1 per 6.
Dan untuk pernyataan yang ketiga, Putri dan Haris bekerja bersama-sama, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari. Nah, dari pernyataan ini, kita dapat menyusun persamaan 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 8. Sehingga 3 buah persamaan yang kita peroleh adalah 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 7 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 6 sebagai persamaan yang kedua. Yang ketiga, 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 8 sebagai persamaan yang ketiga. Untuk pertanyaan berikutnya, berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai jika dilakukan secara sendiri-sendiri? Pertanyaan ini kalian kerjakan sebagai tugas mandiri. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kalian bisa bebas menggunakan metode eliminasi, substitusi maupun gabungan. Komponen dari sistem persamaan linear 3 variabel itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama suku, yang kedua variabel, yang ketiga adalah koefisien, yang keempat adalah konstanta. Yang pertama adalah suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua, variabel. Variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan X, Y, Z ataupun ABC. Yang ketiga, koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Yang keempat adalah konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Perhatikan satu contoh sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini. Yang pertama, 4Y ditambah 3Z sama dengan 12. Persamaan yang kedua, X tambah 5Z Berdasarkan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, X ditambah mana yang dimaksud dengan 2Z di variabel, koefisien, dan juga konstanta. Sesuai dengan definisinya, bahwa suku terdiri dari sebuah variabel dan juga sebuah koefisien. Maka dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, yang merupakan suku adalah 2X, kemudian minus 4Y, kemudian 3Z, dan seterusnya. Peubah suatu bilangan yang digunakan dalam sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah variabel X, Y, dan Z. Dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, kita bisa lihat bahwa terdiri dari 3 buah koefisien, di mana masing-masing sebagai koefisien variabel X, koefisien variabel Y, dan juga koefisien variabel Z. Nah, untuk yang persamaan pertama, kita bisa lihat bahwa koefisien variabel X-nya adalah 2, koefisien variabel Y-nya adalah minus 4, dan koefisien variabel Z-nya adalah 3. Sama halnya dengan persamaan 2 dan 3. Kita bisa lihat bahwa koefisien variabel X-nya adalah 0 dan 5, kemudian koefisien variabel Z-nya adalah 6 dan minus 2. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka kita bisa lihat konstantanya adalah 12, 10, dan minus 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki 3 buah ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 buah variabel. Yang ketiga, variabel tersebut harus berderajat 1 atau hanya berpangkat 1. Selanjutnya kita akan membahas satu buah contoh permasalahan. Dinda membeli 2 buku tulis, 3 pensil, dan 1 penggaris dengan harga keseluruhannya adalah Rp15.000. Dari permasalahan tersebut, kita misalkan terlebih dahulu menjadi sebuah variabel. Nah, di mana variabel yang kita gunakan adalah variabel X, Y, dan juga Z, di mana X sebagai buku tulis, Y sebagai pensil, dan Z sebagai penggaris. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, kita
kita peroleh bahwa persamaannya menjadi 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan Rp15.000. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita mengenai contoh permasalahan, komponen, serta ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan semangat terus belajarnya adik-adik.